Alam manusia terbagi menjadi 9 tingkat. Alam tempering tubuh sama dengan 9 tingkat. Alam bumi sama dengan 9 tingkat. Alam langit sama dengan 9 tingkat. Alam ilahi sama dengan 9 tingkat. Alam abadi sama dengan 9 tingkat. Alam abadi bumi sama dengan 9 tingkat. Pembagian Master Array. Tingkat 1 sampai 9. Grandmaster tingkat rendah. Grandmaster tingkat menengah. Grandmaster tingkat tinggi. Di setiap tingkat Grandmaster terbagi juga 3 alam masing-masing. Awal, tengah, puncak. Itu tingkatan kultivasi dalam novel ini. Hahaha, aku tidak menyangka ternyata seorang wanita yang maju melawanku, kata Rongru. Mari kita mulai, balas Mu Yin dengan sangat tenang. Sungguh dingin, senyum jahat terlihat di wajah Rongru. Mulai, kata wasit itu. Lalu baik Mu Yun dan Rongru bertarung dengan hebat di sana, berbagai jual beli pukulan dilancarkan. Hahaha, baiklah saatnya untuk mengakhirinya. Terimalah ini, mati kau, teriak Rongru dengan lantang. Matilah kau, balas teriakan dari Mu Yin. Boom, asap bermunculan di sekitar arena, membuat mereka tidak bisa melihat dengan jelas. Siapa yang menang? Tanya salah satu orang di sana. Lalu sesosok terbang mundur ke belakang, dengan darah keluar dari mulutnya. Sosok itu jatuh ke tanah dan tidak bergerak. Rongru, teriak Raja Rong. Lalu muncul dari atas. Sesosok wanita turun dengan santainya. Tentu sosok itu adalah Mu Yin. Bagaimana mungkin Mu Yin bisa kalah dengan seorang di alam tingkat keempat langit, sedangkan dia sudah di alam langit tingkat kelima. Pemenangnya kerajaan Wu, teriak wasit. Setelah pengumuman itu Mu Yin kembali ke tempat duduknya dengan tenang, dan bahkan tidak peduli dengan hidup atau mati Rongru itu. Bagus kamu menyelesaikannya dengan baik, kata tetua pertama Sekte Es itu. Alam langit tingkat kelima kah? Kata orang tua yang duduk dekat dua raja itu, Raja Rong dan Raja Ju. Dan dalam turnamen ini Raja Rong dan Raja Ju, yang di dalamnya ada Sekte Nether, mereka bersatu dalam kompetisi ini. Kita sebut saja dua kerajaan, melawan kerajaan Wu, yang di dalam pesertanya ada Sekte Es. Mereka merebutkan kota masuk tanah makam leluhur. Sial. Jupeng, majulah, teriak Raja Ju. Baik, lalu pemuda bernama Jupeng maju ke arena, dan juga Mu Yun maju ke arena. Tapi setelah bertempur lumayan lama, mereka berdua mengerahkan kemampuannya masing-masing. Di darat maupun di udara mereka saling jual beli serangan yang sangat sengit. Namun akhirnya Mu Yun kalah karena kehabisan ki. Walaupun tingkat kultivasi mereka sama, tapi perbedaan mereka sedikit jauh. Karena lawannya Mu Yun memiliki sebuah baju artefak atau baju jirah tempur yang sangat kuat, menyebabkan serangan Mu Yun tidak berefek ke Jupeng, yang akhirnya menyebabkan Mu Yun kehabisan ki, membuat dirinya kalah. Pemenangnya dari dua kerajaan, teriak pemimpin pertandingan itu. Usaha semuanya tergantung padamu, kata Raja Wu. Iya ayah. Lalu pangeran kodok kedua yang bernama Wu maju. Dia melawan seseorang di tingkat 6 alam langit. Pada akhirnya 20 gerakan pangeran kodok kedua menang, membuat kerajaan Wu unggul lagi. Hunku, maju tunjukkan kekuatan Sekte Nether kita, kata orang tua itu. Orang tua itu adalah pelindung dari Neng Li, tapi dia juga memiliki status sebagai tetua murid dalam di Sekte Nether itu. Dan Hunku yang dia katakan tadi juga murid dalam dari Sekte Nether di tingkat keempat alam langit. Baik tetua. Lalu pemuda berbadan kekar itu maju ke arena, dengan sombong dan tidak berbicara sedikit pun. Dia hanya diam dan sepertinya, dilihat dari mukanya seperti menahan sesuatu. Wuxin majulah, kata tetua pertama Sekte Es itu. Nak, hati-hatilah, kata Raja Wu. Tenang saja ayah, kata Wuxin, lalu maju ke arena. Wuxin tahu, dia adalah harapan dari kerajaannya. Jika dia kalah maka di babak kelima harus ada yang maju, tapi saudarinya Mu Suanyin belum kembali membuat dia tidak punya pilihan, dan harus bekerja lebih keras. Mulai, teriak wasit itu. Kamu akan kalah, kata pria itu,
dengan wajah menyeramkan. Pemenangnya tentu belum tahu siapa, jawab Wusin. Dia yakin akan menang di tingkat yang sama, karena dia tahu lawannya adalah di tingkat keempat alam langit. Oh, begitulah. Lalu pemuda tersenyum dan memaksakan energi lepas dari tubuhnya. Buong, momentum kuat datang dari pemuda bertubuh kekar itu, yang membuat seluruh orang dari kerajaan Wu kaget adalah, pemuda itu bukan di tingkat keempat alam langit, tapi tingkat keenam alam langit puncak. Apa, baik Wusin, tetua pertama dan yang lain kaget. Hahaha, kamu kalah. Cukup satu serangan dariku Python Fish, rasakan, teriak pemuda itu. Ice Shield, kata Wusin setelah kaget melihat kekuatan pemuda kekar itu. Buong, perisai Wusin hancur dan dia terbang keluar arena dengan keras, sambil mengeluarkan seteguk darah dari mulutnya. Aku kalah. Bagaimana mungkin? Suara lemah Wusin keluar dari mulutnya dengan sedih, lalu dia tidak bisa bergerak dan pingsan. Wusin. Tetua pertama datang ke arah Wusin, dan bahkan murid yang lain, dan pangeran kodok pertama dan kedua juga datang ke sana. Melihat Wusin yang terluka parah membuat Muyin, dan yang lain juga sangat marah. Cepat bawa dia ke tempat istirahat, teriak tetua pertama. Iya, lalu Muyun dan Muyin membantu Wusin ke tempat istirahat. Di sana tetua pertama memberikan sebagian ki-nya pada Wusin agar lukanya sedikit membaik. Hahaha, tetua pertama, Raja Wu maaf atas kekasaran muridku ini, kata orang tua itu. Nengun, teriak kekesalan tetua pertama sekte es itu. Hahaha, jangan marah, wajar saja jika ada yang terluka, jika anak-anak sedang bertarung bukankah begitu? Kata Nengun. Tetua Nengun benar, jangan terlalu difikirkan, lagian Nona Wusin tidak terluka cukup parah, mari kita mulai babak penentuannya, balas Nengli yang ada di samping. Apa maksudnya dengan tidak terluka cukup parah? Tulang-tulangnya patah semua karena serangan itu, teriak kekesalan Jiang Xiaoyao. Kak Jiang tenanglah, yang penting bagaimana menyembuhkan Wusin, jelas Yun Ying menenangkan saudari seniornya ini. Iya kak tenanglah, Surong juga mencoba menenangkan dia dan juga Muyin yang sedikit berdarah panas. Oh, itu berarti dia tidak cukup kuat, baiklah aku akan maju, siapa yang akan menjadi lawanku? Tanya pemuda Nengli. Melihat Nengli maju, mereka hanya bisa menggigit bibir mereka tahu kekuatan pemuda ini, dia sangat kuat apalagi dia sudah mencapai alam ilahi. Di antara mereka yang berumur 20 tidak ada lawan bagi dia, kecuali saudari dia atau Lintian. Apa? Kenapa diam? Tidak ada yang bisa melawanku. Senyum Nengli. Tetua pertama juga menyipitkan matanya, dia juga cukup marah karena Wusin terluka parah, mungkin butuh waktu 1 atau 2 bulan untuk dia sembuh. Aku akan jadi lawanmu, teriak sebuah suara yang sangat enak didengar di telinga. Lalu orang-orang melihat ke atas langit, mereka melihat sebuah elang iblis, di punggung elang itu ada 2 sosok, pria dan wanita. Tentu wanita itu adalah Mu Suanyin dan pria itu adalah Lintian. Saudari, Mu Suanyin, baik tetua pertama, dan yang lainnya cukup senang melihat Mu Suanyin datang. Lalu pemuda dan perempuan itu turun dari elang itu, dan mendarat di depan semua mata yang ada di dalam turnamen pertandingan itu, membuat heboh semua orang yang ada di sana. Saudari, Muyun dan Muyin langsung memeluk Mu Suanyin. Maaf membuat kalian khawatir, kata Mu Suanyin. Tetua maaf, Mu Suanyin melihat ke arah tetua pertama. Tidak masalah, senang kamu ada di sini, jelas tetua pertama sembari tersenyum. Iya, serahkan kepadaku, kata Mu Suanyin lalu berbalik menatap Nengli. Hahaha, aku tidak menyangka nonamu juga ada di sini, dan bahkan datang dengan seorang laki-laki, cuy, sungguh membuat orang iri, kata Nengli, dari nadanya ada nada marah dan tak terima. Karena dia telah menatap Mu Suanyin sejak dulu, dia mencoba mendekatinya beberapa kali tidak berhasil, tapi sekarang wanita ini berjalan bersama seorang pria, yang membuatnya sangat membenci Lintian. Jika bisa, mungkin tatapan yang dia berikan pada Lintian, tatapan yang ingin membunuh,
mencabik-cabik 1000 kali. Hahaha, entah kenapa seekor anjing masih sering menggonggong tidak jelas, kata Lin Tian, sambil menghela nafas, tapi terlihat dia bahkan tidak melihat ke arah Neng Li sedikitpun. Kau, mendengar perkataan Lin Tian membuat dia sangat marah, apalagi dia bisa melihat tatapan jijik di mata pemuda itu. Dia bersiap untuk menyerang Lin Tian, tapi Mu Suanyin menghalangi dan berada di depan Lin Tian. Aku lawanmu, kata Mu Suanyin berdiri di depan Lin Tian. Melihat itu Lin Tian sedikit tersenyum, tapi dia masih diam saja. Baginya Neng Li bukanlah lawannya, jika dia yang ikut dia bisa membunuh Neng Li dengan mudah. Karena kekuatan aslinya juga sudah di alam abadi bumi, jadi itu hanya seperti menepuk lalat baginya, walaupun sekarang kekuatannya ditekan ke tingkat alam setengah ilahi. Aku akan melawannya, bisakah kamu menyembuhkan Wu Xin? Tanya Mu Suanyin. Kenapa aku harus membantu dia? Tanya Lin Tian, sambil menunjuk Wu Xin yang sedang pingsan. Pria ini, kata Mu Suanyin di hatinya. Jadikan aku berhutang padamu, nanti aku akan melakukan apapun yang kamu mau, bagaimana? Jelas Mu Suanyin. Oh, apapun itu. Baiklah, sepakat. Senyum nakal Lin Tian terlihat di wajahnya itu. Kamu, Mu Suanyin sedikit tidak bisa berkata apa-apa, melihat tingkah pemuda ini, dia tahu tanpa meminta apapun pasti dia akan menyembuhkan Wu Xin, tapi dia melakukannya hanya ingin mengambil keuntungan dari dirinya. Berhati-hatilah, kata Lin Tian. Iya, jawab Mu Suanyin. Lalu Mu Suanyin maju ke arena, mendengar percakapan antara Lin Tian dan Mu Suanyin, baik Neng Li, tetua pertama, dan yang lainnya tahu bahwa hubungan mereka tidak hanya hubungan biasa. Hahaha, nonamu bagaimana jika kamu menyerah? Aku tidak bisa melukai perempuan secantik kamu, apalagi kamu hanya di tingkat alam langit puncak, kata Neng Li sambil tersenyum meledek. Itu belum tentu. Setelah kata-kata Mu Suanyin keluar, sebuah aura yang luar biasa, yang tak kalah dengan aura Neng Li keluar dari tubuh Mu Suanyin. Apa? Alam ilahi, teriak kaget tetua pertama, dan orang-orang yang ada di sana. Bagaimana mungkin kamu bisa maju secepat ini, teriak Neng Li kaget dan juga kesal. Padahal dia yakin bisa menang dalam pertempuran ini, walaupun Mu Suanyin yang maju, tapi sekarang. Itu karena dia mungkin jenius, daripada babi yang sering memakan kotoran seperti kau, kata Lin Tian, pelan sambil memasukkan pil ke dalam mulut Wu Xin. Kau, aku cukup kaget, tapi tetap saja aku yang akan memenangkannya pertandingan ini, kata Neng Li. Mulai, teriak pemimpin pertandingan itu. Lalu baik Mu Suanyin dan Neng Li bertarung dengan hebat, aura di tingkat ilahi membuat orang-orang di sana bahkan lebih takjub melihat pertarungan itu. Bahkan di arena baik Neng Li dan Mu Suanyin, sudah melakukan beberapa serangan, ratusan kali jual beli pukulan, tapi masih saja tidak ada yang menang dan yang kalah. Saudaraan, kata Wu Xin yang lemah. Yah, kamu tidak apa-apa, semua luka sudah sembuh, hanya perlu beristirahat, jelas Lin Tian. Angguk Wu Xin. Dia melihat ke arena bertarung, dia melihat Mu Suanyin dan Neng Li beradu pukulan. Tetua, apakah saudari bisa menang? Tanya Mu Yun. Aku tidak tahu. Mu Suanyin baru saja maju, dan Neng Li sudah lebih dulu melangkah ke alam ilahi, jadi tidak jelas, kata tetua pertama Sekte Es itu. Yah, setidaknya Mu Suanyin akan menang, tiba-tiba Lin Tian berbicara mengagetkan mereka. Kamu, apa yang kamu katakan benar? Tanya Jiang Xiao. Tentu, tapi, Lin Tian melihat orang tua di dua kerajaan Ju dan Rong, tatapannya dapat melihat sesuatu yang aneh. Tapi apa? Kata mereka berlima serentak. Kenapa kalian begitu kompak? Menjadi penasaran seperti itu? Tanya Lin Tian yang kaget. Tidak ada, aku hanya tidak sengaja menambahkan saat kamu berbicara, kata salah satu perempuan itu. Waduh, desah Lin Tian melihat kelima wanita itu menatap matanya dengan keingintahuan.
Wanita memang bisa bersatu jika itu untuk soal keingintahuan, desah Lin Tian dalam hati, lalu dia mulai menatap ke arena bertarung. Nona kamu kuat, tapi itu mungkin tidak cukup, teriak Neng Li. Serangan, The Sword of Darkness, terima seranganku ini nonamu, teriak Neng Li sambil mengayunkan pedangnya, dan di pedangnya mengeluarkan tebasan yang sangat gelap. Cuaca berubah menjadi malam seketika, dan ada kilatan petir menyambar-nyambar sangat ganas sekali. Orang lain yang merasakan serangan itu kaget, karena serangan itu cukup kuat, dan jika terkena serangan itu mungkin Mu Suanyin pasti akan terluka parah, mungkin juga bisa mati. Saudari awas, teriak Wu Xin dan yang lainnya. Phoenix Shield, teriak Mu Suanyin. Buong. Serangan Neng Li menghantam perisai Mu Suanyin, dan di sekitar arena pun menjadi terguncang karena serangan hebat itu. Lalu setelah asap di arena menghilang, Mu Suanyin masih berdiri dengan tenang, dan acuh tak acuh di wajahnya. Bagaimana mungkin kamu bisa bertahan? Neng Li yang melihat Mu Suanyin tidak apa-apa, menyebabkan kesabarannya benar-benar hilang. Dia menjadi sangat marah, dan bahkan merasa benci di hatinya. Bagus, bagus, ayo lagi, teriak Neng Li. Dia maju menyerang Mu Suanyin dengan pedang di tangannya, langsung menebas ke arah Mu Suanyin dengan aura membunuhnya. Mu Suanyin juga mengayunkan pedangnya lalu membentuk banyak pedang es di udara, yang membuat tetua pertama terkejut kagum, teknik pedang apa itu? Pikir tetua pertama. Dia sudah bisa menggunakannya, kata Lin Tian sambil tersenyum. Dialah yang mengajarkan teknik pedang itu kepada Mu Suanyin. Itu adalah salah satu teknik yang dia ubah sendiri dari teknik pedang leluhur Shaosu. Perbedaannya hanya Mu Suanyin menggunakan elemen es, dan leluhur murni pedang Qi. Mungkin jika leluhur Shaosu di sini dia akan sangat marah kepada Lin Tian karena mengajarkan orang lain tanpa izin. Rasakanlah seranganku dosen Ice Swords, matilah kau, teriak Mu Suanyin. Apa? Neng Li yang melihat serangan itu datang kaget dan bersiap untuk menangkis, tapi tidak berhasil karena serangannya begitu cepat. Dia pun mencoba yang terbaik menahan serangan beribu pedang es itu tapi gagal. Dia terlempar ke arena dengan menyedihkan. Melihat itu orang-orang kerajaan Wu sangat senang. Sial! Kesal Neng Li yang baru saja keluar dari lubang yang dihasilkan oleh serangan Mu Suanyin. Mungkin jika dia tidak punya cangkang kura-kura itu pasti dia akan terluka parah. Mu Suanyin mengerutkan kening, melihat Neng Li tidak terluka parah oleh serangannya barusan. Tuan muda, aku akan membantumu secara diam-diam, jangan melawan, sebuah suara muncul di benak Neng Li. Baik, balas Neng Li. Dia tidak punya pilihan, karena dia harus menang di pertandingan ini untuk sekte neternya. Lin Tian mengerutkan kening melihat aura Neng Li, yang tiba-tiba menjadi lebih kuat, padahal dia sudah terkena serangan Mu Suanyin tadi. Semua orang kaget melihat aura Neng Li yang naik secara tiba-tiba itu, bahkan tetua pertama juga tidak tahu kenapa bisa kekuatan Neng Li ini bisa meningkat secara tiba-tiba. Hahaha, nonamu, kamu akan tetap kalah, teriak Neng Li sambil tertawa lepas. Kekuatannya meroket naik ke tingkat alam ilahi tingkat ketiga secara singkat. Mu Suanyin yang melihat itu merasakan cemas, dan juga sedikit tidak percaya di matanya. Hahaha, nonamu sekarang giliranku. Deat Sword, teriak Neng Li. Awas, melihat serangan seorang di alam ilahi datang ke arah Mu Suanyin, membuat tetua pertama ingin maju menyelamatkannya, tapi dicegah oleh Raja Zhu. Mu Suanyin yang masih kaget tidak sempat mengeluarkan pelindung dirinya, dan hanya berusaha menangkis sekuat tenaganya. Boom! Saudari Mu Suanyin. Hahaha, aku yang menang, aku adalah generasi yang paling kuat di dunia ini, teriak Neng Li dengan bahagia sambil tertawa. Orang-orang dari kerajaan Wu sudah sangat sedih dan marah melihat tingkah sombong Neng Li, padahal mereka tadi berpikir, dengan serangan Mu Suanyin yang terakhir, mereka bisa menang, tapi itu gagal, malah kekuatan Neng Li meningkat secara tiba-tiba.
Di dalam arena yang penuh asap menyebabkan mereka tidak bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi kepada Mu Xuanyin. Anehnya tidak ada suara. Ups, aku tidak sengaja membunuhnya tanpa tubuh yang tersisa. Hahaha, kata Neng Li sambil tertawa bahagia. Kau berani membunuh saudari kami? Sekte Es tidak akan membiarkanmu, teriak Wu Xin dengan marah bercampur sedih. Hahaha, ini adalah pertandingan, jika dia mati itu berarti dia tidak cukup kuat, teriak Neng Li bahagia. Mendengar itu tetua pertama sangat marah, bahkan dia tidak tahan mengeluarkan aura membunuhnya. Wu Xin dan yang lainnya juga marah bercampur sedih. Ups, maaf, dia masih hidup dengan tubuh yang utuh. Sebuah suara muncul dari kabut, membangunkan semua orang dari rasa penasaran mereka. Apa? Neng Li yang mendengar suara itu tentu tahu siapa itu. Dia adalah pemuda yang bersama Mu Xuanyin tadi. Yah, membuatmu kecewa. Sebenarnya aku cukup kaget dengan sekte neter, kata Lin Tian sambil tersenyum. Setelah kabut menghilang, sosok pria dan wanita muncul di mata semua orang, membuat semua orang terkejut. Di depan seorang pria berdiri, dengan bangga melindungi perempuan yang ada di belakangnya. Saudari, teriak saudari-saudari Mu Xuanyin dengan bahagia. Huf, tetua pertama juga menghela nafas. Dia juga kaget melihat Lin Tian yang berdiri di depan melindungi Mu Xuanyin. Kamu sudah menang, hanya saja orang ini berbuat curang jadi aku ikut campur. Sekarang mundurlah dulu, biarkan aku yang menyelesaikannya, jelas Lin Tian pada Mu Xuanyin. Baik, Mu Xuanyin tahu sedikit bahwa mungkin Neng Li berbuat curang. Dia juga sadar pria di depannya ini sedang marah, walaupun kelihatannya masih tersenyum. Apa maksud dengan kami curang, nak? Tanya Raja Ju. Iya, jelas-jelas tuan muda kami menang, kenapa kami curang? Tanya Raja Rong juga. Kalian berpura-pura bodoh, atau apa? Jelas sekali orang tua itu membantu pemuda menjijikan ini untuk maju 2 tingkat dari tingkat pertama dengan menggunakan rohnya. Jangan bohong padaku, rohku lebih kuat dari orang lain yang ada di sini, jadi aku tahu semuanya, jelas Lin Tian membuka kecurangan sisi kedua kerajaan. Kamu mengatakan aku curang? Hahaha, kamu hanya semut di tingkat alam setengah ilahi, berani sekali mengatakan seperti itu, teriak Neng Li dengan sangat marah. Nak, lebih baik kamu tidak terlalu campur tangan, kalau tidak. Neng Un dengan mengeluarkan aura membunuhnya mengancam Lin Tian. Kalau tidak apa? Jawab Lin Tian, ingin melihat sendiri aku memukul pria ini. Kata Lin Tian. Baik, lalu tanpa basa-basi Lin Tian menghilang dan muncul di depan Neng Li. Kamu, belum sempat Neng Li bicara tinju Lin Tian sudah tepat di perutnya. Lalu Lin Tian menggunakan energi rohnya menarik segumpal roh dari tubuh Neng Li. Aku membenci seseorang yang berani curang, bahkan ingin membunuh dengan cara yang curang, teriak Lin Tian, sambil mengangkat tinjunya sedikit dan memukulkan ke perut Neng Li untuk kedua kalinya. Bak, Neng Li terbang, seperti meteor jatuh lalu menabrak dinding pembatas arena itu. Seluruh orang terdiam, melihat Neng Li yang diterbangkan dengan sekali pukul oleh pemuda itu. Nak, kau berani, teriak Neng Un. Kenapa aku tidak berani? Bahkan aku bisa membunuhnya jika aku mau, teriak Lin Tian dengan marah sambil mengeluarkan aura membunuh yang luar biasa, membuat seluruh orang yang hadir di sana terasa tercekik sesak nafas. Sungguh anak yang luar biasa, bisik orang-orang yang ada di sana. Orang ini, Mu Xuanyin tahu bahwa Lin Tian marah karena Neng Li ingin membunuhnya. Jika itu hanya dipukuli hingga terluka, mungkin dia tidak akan semarah itu. Tapi Mu Xuanyin merasakan kenyamanan di hatinya. Pemuda ini sangat manis, melihat pemuda ini marah karena dirinya. Nak, kau berani sekali, apa kamu ingin diburu oleh sekte neter? Kamu tahu betapa kuatnya sekte neter kami, dan kamu masih berani ingin membunuh tuan muda kami. Tanya Neng Un dengan aura membunuhnya. Wah, aku takut sekali, jawab Lin Tian sambil mengeluarkan nada mengejek.
Tapi lihat baik-baik ini apa, kata Lintian sambil mengulurkan tangannya. Itu, nak, apa yang kamu lakukan? Teriak Neng Un sangat marah, melihat segumpal roh di tangan Lintian itu. Ada apa? Kenapa marah sekali? Tanya Lintian, dengan senyum kesal di wajahnya. Orang-orang di sana juga melihat sesosok yang samar untuk dilihat, yang ada di tangan Lintian itu. Itu, roh seorang abadi, yang berisi sedikit kekuatannya, kata tetua pertama dengan amarah di wajahnya. Dia benar curang, tidak tahu malu, teriak orang-orang yang ada di sana kepada dua kerajaan itu. Semuanya mulai berteriak marah melihat kecurangan dari dua kerajaan itu. Roh seorang ahli tingkat abadi yang berisi sedikit kekuatan, dapat meningkatkan kekuatan seseorang di tingkat ilahi, maupun di bawahnya sedikit banyaknya, tergantung energi di roh itu. Lintian menyerang Neng Li pertama-tama mengambil dan mengeluarkan roh di tubuhnya itu, lalu memukulnya dengan keras sampai terluka parah. Nak, apa yang ingin kamu lakukan dengan roh itu? Teriak Neng Un dengan marah. Bagaimana dia tidak tahu, jika rohnya dihancurkan, walau sedikit dia akan kehilangan kekuatan sesuai dengan roh yang dia keluarkan, apalagi dia mungkin harus menyembuhkan roh yang cacat, mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama. Tentu ingin melakukan ini, lalu Lintian mengeluarkan api dari tangannya, dan menghancurkan roh itu. Nak, kamu berani sekali. Belum selesai dia berbicara rohnya hancur dan dia memuntahkan seteguk darah. Dia terduduk karena kehilangan keseimbangannya. Kasihan ya, rohnya bahkan tidak tahan api. Kalau aku tahu aku tidak akan membakarnya, desah Lintian membuat orang-orang kagum. Anak ini berani melawan sekte Nether, apa dia tidak tahu itu adalah sekte super, pikir mereka. Nak, kau berani. Kau sungguh berani. Dia tidak percaya anak muda ini bahkan berani menghancurkan rohnya di depan matanya. Neng Li yang melihat itu juga kaget, dan benar-benar marah, karena pemuda itu, reputasi sektenya hancur bahkan mungkin dia akan dihina setelah kembali ke benua tengah, oleh anak-anak muda di sana. Aku tidak peduli kamu berasal dari sekte mana, yang penting aku membenci kecurangan, tegas Lintian. Anak yang hebat, pantas menjadi jenius di benua ini, pikir tetua pertama sekte es itu. Wu Xin dan 5 lainnya juga kagum melihat keberanian Lintian. Mereka berpikir inilah pria sejati, berani, tidak takut, tegas dan tidak pernah mengandalkan kekuatan di belakangnya. Nak, apa kau ingin mati? Kata Neng Un. Kamu ingin membunuhku? Tanya Lintian. Kalau begitu ayo, seranglah aku jika kamu berani, kata Lintian, dengan senyum tenang di wajahnya. Nak, matilah kau. Neng Un tidak tahan, dan mulai menyerang Lintian. Tepat dia hampir dekat dengan Lintian, sebuah panah melesat ke arahnya membuat dia kaget, dan menghindari panah itu. Siapa? Tanya Neng Un. Siapa katamu? Coba tebak. Sebuah suara muncul di atas langit arena itu. Seorang pemuda berbaju biru memegang panah di tangannya, dan ada pedang di punggungnya. Siapa lagi kalau bukan Sukun yang menyerangnya? Melihat penampilan pemuda yang datang, mereka mengenali pemuda itu. Sukun dipanggil dengan julukan Raja Panah. Mereka tidak percaya Raja Panah maju untuk menolong pemuda itu. Raja Panah, apa urusanmu di sini? Tanya Neng Un dengan ucapan yang sangat hati-hati. Karena dia sangat tahu kekuatan pemuda di depannya ini lebih kuat dari dia, bahkan mungkin sama kuat dengan master sektenya. Tidak ada, hanya ingin mengambil satu tanganmu yang berani mengarahkan tangannya pada adik kecilku, jelas Sukun sambil masih tersenyum. Kalian dua kerajaan telah kalah, jadi semua kuota diserahkan kepada kerajaan Wu, kata Sukun sambil masih tersenyum. Tidak. Kuota tetap akan menjadi milik sekte Nether, jelas Neng Un. Neng Un, kamu memang pria yang tak tahu malu, teriak Sukun. Oh, kalau begitu ambil panahku, semoga tanganmu bisa menangkis, kalau tidak menjadi santapan panahku,
lalu tanpa basa-basi dia menarik dua panahnya ke arah Neng Un, lalu melepaskannya. Kau, melihat panah datang ke arah dia membuat Neng Un kaget, dan mencoba menahannya dengan tangan kirinya. Tapi panah itu berubah menjadi seperti pedang dan memotong tangan Neng Un. Neng Un merasa sakit di tangannya, karena salah satu tangannya terpotong akibat panah Sukun. Itu karena menggertak adikku, kata Sukun. Lalu dia menoleh ke arah dua raja lainnya, dan berkata, apa tanggapan kalian tentang masalah ini? Tanya Sukun. Kami akan memberikan semua kuota kepada kerajaan Wu, jelas Raja Ju. Baguslah, aku berarti tidak perlu berkunjung, karena kalian sangat baik. Bagaimana dengan 200 masing-masing dari negara kalian, dan 600 dari kerajaan Wu, jelas Sukun dengan tenang. Terima kasih Raja Panah, balas dua raja dengan senang hati. Hei, masih ingin bertarung? Apa kalian ingin 3 saudaraku yang lain berkunjung ke Sekte Nether? Tanya Sukun. Tidak, kami akan pergi. Lalu Neng Un hanya bisa membawa Neng Li pergi dari sana. Jika dia masih melawan maka dia mungkin, dan juga Neng Li akan mati oleh Raja Panah. Karena dia yakin Raja Panah ini berani membunuhnya. Apalagi kekuatan Raja Panah sudah berada di tingkat abadi bumi seperti informasi yang diterima oleh Sekte Nethernya. Oh, kalau begitu aku menghitung sampai 5, jika belum pergi maka panahku akan terbang sendiri, senyum Sukun. 1, 2, sial, dia serius. Lalu tanpa ragu Neng Un membawa Neng Li dengan satu tangannya yang tersisa dengan secepat mungkin. Melihat orang-orang Sekte Nether pergi seperti tikus yang kehilangan ekor, membuat mereka tidak percaya bahkan lebih terkejut di hati mereka masing-masing. 5, Sukun langsung menembakkan panahnya di tatapan semua orang-orang yang ada di sana. Neng Un dan Neng Li yang sudah agak jauh, melihat Raja Panah melepaskan panah sebelum 5 angka kaget dan berteriak marah, dasar sialan. Raja Panah, bukankah belum, barusan tadi masih 2, kenapa bisa langsung 5? Teriak kesal Neng Un. Benarkah, bukannya sesudah 25? Maaf aku sedikit lupa tentang hitungan angka, canda Sukun. Sial, melihat panah itu hampir dekat dia menggunakan semua energinya untuk melarikan diri. Dalam tatapan orang-orang 2 orang itu menghilang. Tidak tahu apa yang terjadi dengan panah yang dilepaskan oleh Raja Panah itu, mengenai mereka atau tidak. Raja Panah, kami ingat ini. Belum selesai suara yang menyakitkan keluar dari mulut Neng Un yang lari tadi. Sepertinya dia tidak berhasil melarikan diri, dan terkena panah Raja Panah itu. Hais, sepertinya hanya menggores tubuhnya. Lain kali juga aku harus berhitung dengan benar, jelas Sukun. Membuat orang-orang itu yang mendengar, berkata dalam hatinya dasar orang tidak waras. Sial, bukankah kamu sengaja? Baik dia pergi atau tidak, kamu pasti akan melepaskan panahmu itu, teriak orang-orang di sana di hati mereka. Ayo, adik kecil bagaimana dengan 2 kerajaan ini? Apa perlu kita lain waktu mengunjungi 2 kerajaan itu, untuk berkunjung di sana? Tanya Sukun. Mendengar itu 2 raja bergetar ketakutan, melihat pemandangan yang bikin jantungnya mau copot, pasti dia akan menghancurkan kerajaan mereka, dan mengobrak-abrik kerajaan mereka mungkin hingga rata oleh tanah. Mereka hanya bisa melihat pemuda yang tadi berdiri menyelamatkan Musuanyin. Tidak usah Kak, tujuanku sudah tercapai, dan mereka juga makhluk di dunia ini. Dan juga mereka tidak ada artinya di mata kita sekarang, jelas Lintian dengan tenang. Dan juga kakak, bukankah kamu memaafkan mereka, bahkan memberikan 200 kuota, untuk mereka masuk? Kenapa kamu berpura-pura tidak tahu begitu? Tanya Lintian.